Bab 196 Perjuangan sampai akhir. Ya, Tang Wulin, Musi dan beberapa anak muda berkata dengan hormat. Di lautan hijau yang merupakan kelompok pandai besi ini, Musi berdiri cerah sebagai setitik merah, satu-satunya wanita di antara mereka. Setelah mendengarkan peringatan Chen Yue, Tang Wulin dan Musi berangkat. Semoga beruntung, saudara murid junior. Musi menggosok kepala Tang Wulin dan mencubit pipinya sebelum melepaskannya. Tak berdaya untuk mencubit, Tang Wulin mulai merindukan watak dinginnya. Setidaknya saat itu, pipinya terhindar. Dia bisa merasakan perubahan suasana di hotel mereka ketika awal turnamen semakin dekat. Hampir semua pelanggan hotel ada di sini untuk acara tersebut. Selain peserta dari Issea City, ada juga banyak orang dari tempat lain. Semuanya bersiap-siap dengan tergesa-gesa. Ketika dia kembali ke kamarnya, Tang Wulin disambut oleh dengkuran sie-sie yang luar biasa. Pelakunya sudah tertidur lelap, starfiset di tempat tidur. Dia hampir tidak menyerupai manusia. Tang Wulin turun ke kasurnya sendiri. Alih-alih menarik coattails dari tidur, dia duduk bersila dan mengintip keluar jendela. Tatapannya berkeliaran melewati tepi tajam laut biru yang dalam. Zigzag melintasi permukaan tanpa akhir. Gelombang dan pasang surut memberinya ketenangan pikiran. Dia menutup matanya perlahan dan mulai bermeditasi. Seperti bagaimana burung yang paling tidak kompeten dalam kawanan domba harus berjuang mati-matian untuk seekor cacing. Ia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk membudidayakan blacksmithing. Di sisi lain, bukan masalah. Seperti yang diinformasikan Chen Yue kepadanya. Menemukan siapapun yang bisa melampaui keahliannya di usianya adalah seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Meskipun dia akan maju melalui kompetisi dengan Musi, Tang Wulin mengerti bahwa ketika putaran terakhir mendekat dia harus hati-hati membuat keputusan. Jika Musi tampaknya memiliki kesempatan untuk menjadi juara, maka dia akan memberikan tempat padanya. Namun, jika Musi tidak bisa melanjutkan, ia akan menghapus cacatnya. Bertujuan untuk kemenangan. Sedangkan untuk kompetisi master jiwa, dia tidak bisa melepaskan kegugupannya. Meskipun dianggap cukup tangguh di antara teman-temannya, dia akan menghadapi guru jiwa beberapa tahun lebih tua darinya di turnamen aliansi Skycea. Perbedaan dalam kultivasi dari 1 tahun sangat luar biasa. Dia hanya bisa membayangkan seperti apa jeda 5 tahun itu. Sementara memegang 3 cincin, Musi hanya berharap untuk masuk 8 besar. Dia memiliki 1 cincin dan rekan satu timnya memegang paling banyak 2. Seberapa jauh dia bisa berharap untuk pergi? Paling tidak, kita tidak bisa kalah di fase sistem gugur. Itu akan terlalu menyedihkan bagi kita dan Guru Wu. Saya harus melakukan yang terbaik. Berjuang sampai akhir. Tang Wulin mengusir pikiran yang mengganggu seperti itu. Terlepas dari apa yang terjadi, saya akan bertahan. Upacara pembukaan turnamen aliansi Skycea diadakan di Stadion Skycea. Itu adalah stadion terbesar di Skycea Alliance. Dengan kapasitas tempat duduk maksimum 80.000 orang. Untuk blok ekonomi yang merupakan Issea Alliance. Skycea Alliance turnamen adalah peristiwa besar yang diperhatikan oleh seluruh federasi. Jenius yang luar biasa akan muncul setiap kali turnamen diadakan. Pada kenyataannya, tujuan asli turnamen Skycea Alliance turnamen adalah untuk menyaring massa untuk meningkatkan jenius. Kemudian mereka akan dipersiapkan menjadi pilar aliansi. Di dalam federasi ada segudang faksi. Dengan aliansi Skycea sebagai salah satu yang paling menonjol. Namun secara ekonomi, ia berdiri sebagai salah satu pemain utama federasi. Terlepas dari kekuatan ekonominya, Skycea Alliance tidak puas. Meskipun mudah untuk memulai ekonomi, membangun fondasi yang kokoh adalah cerita yang berbeda. Belum lagi, mereka sudah mulai berkembang lebih lambat dari daerah lain. Daratan benua dipenuhi dengan kota-kota besar. Masing-masing memiliki ribuan hingga puluhan ribu tahun sejarah. Kota-kota ini dipenuhi oleh klan kuno yang tak terhitung jumlahnya yang mengangkat jenius yang kuat dengan latar belakang yang mendalam. Karena perbedaannya dalam sejarah, aliansi Skycea sangat kekurangan talenta. Bahkan, kualitas dan kuantitas para geniusnya mulai menurun. Semua ahli yang kuat ditemukan di pedalaman. Hanya mampu membanggakan kekuatan ekonominya.
Aliansi Skycea tidak dapat dianggap kuat dengan cara apapun dan berdiri di sekitar tingkat tengah benua yang menonjol. Tapi bagaimana bisa aliansi Skycea mengundurkan diri untuk kehilangan kekuatan dan prestise? Dalam upaya untuk memilih dan menumbuhkan bakat, aliansi mendirikan turnamen aliansi Skycea sekitar 200 tahun yang lalu. Mereka tidak hanya menawarkan sejumlah besar hadiah uang tetapi juga beberapa hadiah unik. Dengan cara ini, para talenta akan menerima dukungan yang dibutuhkan untuk mengejar jejak mereka lebih jauh, yang akan meningkatkan kekuatan aliansi. Saat fajar menyingsing, perwakilan dari berbagai kota membanjiri stadion. Arena itu raksasa. Gerombolan orang berkerumun di dalam sejauh mata memandang. Teras sudah lama dipenuhi oleh penonton. Itu adalah pertama kalinya Tanggulin di stadion megah ini. Kegembiraan meresap ke udara saat upacara pembukaan berlangsung. Dikelilingi oleh begitu banyak orang yang lebih tinggi, Tanggulin hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi. Dia hanya bisa mendengar beberapa kata yang membesarkan hati yang menandai akhir upacara. Selanjutnya datang gambar undian untuk berbagai kompetisi. Hal ini ditangani oleh para guru. Meninggalkan kelas 0 memutar-mutar ibu jari mereka. Sebuah platform muncul di tengah arena. Segera suasana meletus seolah lautan keriangan mengalir. Apa yang mereka lakukan? Tanya Tanggulin Xie. Xie menjawab, benar. Kamu tidak akan tahu tentang ini. Mereka akan mengadakan pertandingan eksibisi. Saya mendengar mereka membayar sejumlah besar untuk mengundang beberapa orang kuat dari Akademi Shrek kali ini. Lawan mereka akan menjadi juara kompetisi tim 7 orang dari turnamen terakhir. Aliansi melakukan ini untuk menunjukkan kepada semua orang kesenjangan antara kekuatan kita. Meski begitu, saya tidak yakin apakah ini keputusan terbaik. Gu Yue memotong dari samping. Mengapa kamu berpikir begitu? Xie hanya mengangkat bahu. Bukankah sudah jelas? Dalam rentang tertentu, celah dalam kekuatan bisa menggembirakan. Tetapi begitu jarak melampaui tingkat tertentu, celah itu berubah menjadi jurang. Ini akan menjadi pengingat yang tidak dapat diatasi yang hanya membuat orang kecil hati. Tawa kecil keluar dari bibir Su Xiaoyan. Kamu benar-benar tahu bagaimana menjelaskan banyak hal. Anda hanyalah seorang anak kecil dan Anda sudah memikirkannya. Tidakkah Anda pikir atasan aliansi akan sampai pada kesimpulan yang sama? Saya yakin mereka memiliki beberapa rencana tentang bagaimana menangani hal ini. Saya kelaparan. Apakah ada yang punya sesuatu untuk dimakan? Sebuah suara terdengar tiba-tiba. Tanggulin berbalik ke arah sumber kebisingan dan melihat sedikit lemak berlarian di sekitar kerumunan. Meminta makanan kepada orang asing secara acak ketika mereka lewat. Hah, pelahap lain telah muncul. Tanpa sadar Su Xiaoyan berkata. Xie batuk. Xiaoyan, Anda benar-benar memiliki cara dengan kata-kata. Su Xiaoyan menyadari ketidakpercayaannya. Dia buru-buru mengerutkan bibirnya yang merah ceri dan menjulurkan lidahnya. Tanggulin tidak keberatan dengan sindiran itu karena tidak dapat disangkal bahwa ia adalah seorang pelahap. Dia berjalan menuju si kecil berlemak. Ini, makan ini. Tanggulin menyerahkan kepadanya beberapa ikan kering. Karena konsumsi energinya yang tinggi, Tanggulin selalu membawa beberapa makanan ringan seperti ikan kering, dendeng sapi dan makanan portabel lainnya yang mengandung protein dan kalori. Terima kasih. Terima kasih. Mata si gemuk kecil menyala saat melihat camilan. Dia segera mulai melahapnya sambil mengangguk puas. Melihat sedikit makan berlemak begitu bahagia, Tanggulin tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dorongan yang sama. Karena tidak mampu melawannya, dia juga mulai menggigit ikan. Enak sekali. Tidak ada ikan kering sebagus ini tempat saya berasal. Terima kasih, kakak. Si kecil berlemak itu memandang usia Tanggulin dan menyanjungnya. Kamu tidak perlu memanggilku kakak. Nama saya Tanggulin. Anda bahkan mungkin sedikit lebih tua dari saya. Berapa umurmu? Tanya Tanggulin. Lemak kecil itu berkata. Saya baru berusia 10 tahun. Berapa jauh lebih tua dariku? Tidak mungkin kau lebih muda, kan? Dia berdiri setengah kepala lebih pendek dari Tanggulin. Bab 197 Para Siswa Shrek. Tanggulin tersenyum. Kalau begitu aku seharusnya setengah tahun lebih tua darimu. Siapa namamu? Lemak kecil itu berkata. Nama saya Sulizi.
Tetapi semua orang memanggil saya Little Glutton. Anda bisa memanggil saya dengan nama panggilan itu juga. Tawa pahit keluar dari bibir Tanggulin. Kami masih belum tahu pasti siapa pelahap yang sebenarnya di antara kami berdua. Jadi aku akan memanggilmu dengan namamu. Apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga? Su Lizzie mengangguk. Ya, itu benar. Sangat menyenangkan di sini. Ini adalah pertama kalinya saya melihat laut, jadi saya berencana pergi berenang nanti. Bisakah Anda memberitahu saya makanan laut macam apa yang ada? Dia benar-benar rakus. Mengaktifkan cincin penyimpanannya. Tanggulin mengambil sepotong ikan kering untuknya. Ada banyak sekali makanan laut yang lezat di sini. Ini termasuk landak laut asin, teripang lezat, dan tuna sirip biru yang lezat. Oh benar. Ada juga belut yang rasanya semanis madu. Jika Anda berminat untuk sesuatu yang berbeda, saya sarankan kepiting Goldair. Itu mengalahkan kepiting raja saat mencicipi dengan sebuah tembakan panjang. Bahkan dagingnya lebih empuk. Sekarang, jika Anda ingin lobster, Anda tidak bisa salah dengan lobster Issea dari Issea City. Mungkin sedikit pricey, tetapi dagingnya sangat indah. Lobster Skysea mungkin memiliki daging yang lebih kencang, tetapi nilai gizinya sangat kurang. Belum lagi, itu menyakitkan di pantat untuk dikunyah. Tanggulin menjelaskan dengan mudah seperti ahli makanan. Mata Su Lizzie menjadi lebih cerah saat dia mendengarkan ringkasan Tanggulin. Menelan ludah. Besar. Ini bagus. Jadi, setelah kompetisi selesai, apakah Anda keberatan mengajak saya berkeliling? Saya sudah gatal untuk mencoba semuanya. Tanggulin berkata dengan tak berdaya. Itu akan tergantung pada waktu. Tapi ini nomor komunikator saya. Anda dapat menghubungi saya mengenai hal ini nanti. Dia meragukan turnamen aliansi Skysea bisa menyiapkan makanan yang cukup besar untuk memuaskannya dan sudah berasumsi dia perlu pergi ke jalan nanti untuk makan sedikit. Oleh karena itu, memiliki teks sesama foodie tidak merepotkan. Sama seperti keduanya selesai bertukar nomor komunikator jiwa. Suara dingin tapi menyenangkan memanggil. Little Glutton, bagaimana kamu berlari sampai ke sini? Yang kamu tahu hanyalah cara makan. Cepat dan kembali. Tanggulin dan Little Glutton. Su Lizzie berbalik ke arah suara itu. Pembicaranya adalah seorang gadis seumuran Su Lizzie, mengenakan pakaian olahraga hijau yang sama dengannya. Dibandingkan dengan bentuk gemuk Su Lizzie, siluetnya yang bersih menghasilkan yang terbaik dalam pakaian. Rambutnya yang keemasan disisir menjadi kuncir kuda, menonjolkan matanya yang besar, cerah, dan biru yang dibingkai oleh bulu mata yang panjang. Mereka hampir setara dengan Tanggulin. Kulitnya berkilau di bawah cahaya, lembut, dan putih. Meskipun dia kemungkinan seusia Tanggulin, wajahnya adalah topeng batu dibandingkan dengan dirinya. Seolah-olah dia masih kecil. Setelah melihatnya, Su Lizzie seperti tikus yang menghadap kucing. Dia berdiri tegak dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Singlan, saya tahu saya melakukan kesalahan tetapi saya masih kelaparan. Anda tahu kan, jika saya tidak makan cukup, maka saya tidak akan memiliki kekuatan apapun. Ayo pergi." Saat gadis itu melambai ke Su Lizzie, dia melihat Tanggulin menggigit ikan kering di sampingnya. Jijik mewarnai kata-katanya. "Jangan hanya makan apapun yang kamu dapatkan dari orang asing. Apakah kamu tidak tahu ada berapa banyak orang jahat saat ini?" Wajah gemuk Su Lizzie berkedut sejenak sebelum dia berbalik menghadap Tanggulin, memberi isyarat bahwa dia akan memanggilnya nanti. Dia dengan cepat berlari, dengan patuh mengikuti gadis itu. Tanggulin mengusap wajahnya dengan linglung. "Apakah saya terlihat seperti orang jahat? Siapa itu tadi?" Xie bertanya ketika dia berjalan. Hanya dengan satu pandangan sekilas tentang gadis pirang itu, napasnya hampir saja hilang. Mengangkat bahu, Tanggulin menjawab, "Aku juga tidak tahu. Saya hanya mengobrol dengan Su Lizzie tentang makanan." Tiba-tiba, sebuah pengumuman disiarkan. Hari ini menandai dimulainya turnamen aliansi Skysea. Kami telah mengundang tim khusus dari Shrek Academy untuk bertukar petunjuk dengan juara tahun lalu. Menghitung kesenjangan dalam kekuatan, pertandingan ini akan diadakan antara kelompok umur yang berbeda.
Para pesaing adalah juara divisi pemuda tahun lalu dari kompetisi 7 pemain tim dan 7 pemain tim Shrek Academy dari divisi junior. Sekarang, akankah kedua belah pihak datang ke atas panggung? Divisi pemuda melawan divisi junior. Mata Tang Wulin bergeser untuk menatap Su Xiaoyan. Semuanya berjalan sesuai prediksi. Benar saja. Para petinggi Sky Sea Alliance telah mempertimbangkan perbedaan kekuatan dan sampai pada kesimpulan ini. Namun, jika divisi pemuda kalah dari divisi junior, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Tang Wulin lebih jauh. Perwakilan dari aliansi Sky Sea tiba di platform. Karena mereka adalah pemenang dari turnamen sebelumnya. Mereka sekarang berusia lebih dari 20 tahun dan harus ditempatkan di divisi dewasa. Ada 5 pria dan 2 wanita yang mengenakan seragam tim perak. Berdiri dengan percaya diri dan keberanian yang tertanam dalam hati mereka. Gerakan sinkron mereka menggambarkan latihan keras mereka sementara mata mereka bersinar karena kegembiraan. Tapi itu bukan yang benar-benar mengejutkan Tang Wulin. Ketika delegasi dari Shrek Academy tiba, dia tidak mengenali 5 orang terdepan. Mereka semua mengenakan pakaian olahraga hijau dan berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Namun, di belakang mereka ada 2 orang yang bisa dia identifikasi. Bahkan, dia baru saja bertemu mereka belum lama ini. Bukankah itu Sulizi yang sedikit berlemak dan gadis Singlan itu? Mereka jauh lebih muda daripada anggota tim lainnya dan segera menarik perhatian semua orang. Hah, hei, mereka berdua. Mengapa mereka ada di atas panggung? Tentu saja, Xie mengenali mereka juga. Tercengang, Su Xiaoyan berkata, usia kita sama. Namun jarak di antara kita begitu besar. Betul. Kami semua baru berusia 10 tahun namun mereka sudah bertarung dalam pertandingan eksibisi. Lebih penting lagi, mereka adalah perwakilan dari Akademi Shrek yang legendaris. Bahkan Tang Wulin yang biasanya berkepala dingin tidak bisa tidak mengagumi dan iri pada mereka. Tidak heran kalau gadis Singlan begitu sombong. Dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Seberapa kuat mereka? Mereka baru berusia 10 tahun. Dapatkah mereka benar-benar memiliki 3 cincin jiwa? Kedua belah pihak saling menyapa dengan sopan. Tim 7 dari Sky Sea Alliance menjulang di atas para siswa dari Shrek Academy. Sebuah manifestasi dari perbedaan usia mereka. Lagi pula, ada lebih dari selisih 5 tahun di antara mereka. Seorang bocah 15 tahun memimpin tim Akademi Shrek. Meskipun penampilannya tidak terlalu bagus, temperamennya memiliki kualitas yang tak terlukiskan. Dia berdiri tegak dan lihai. Hanya dengan mengambil beberapa langkah ke depan, ia menarik perhatian seluruh stadion. Mata Tang Wulin dikupas untuk mengantisipasi pertandingan. Itu 7 lawan 7. Bentuk pertempuran tim yang paling umum dalam 10.000 tahun terakhir. Formasi ini terbukti menjadi pengaturan yang optimal untuk tim Master Jiwa. 2 kelompok di atas panggung adalah krim hasil panen dari 2 generasi yang berbeda. Terutama anak-anak dari Akademi Shrek. Itu adalah misteri bagi semua betapa kuatnya mereka. Tanpa disadari, Tang Wulin sudah mulai membandingkan dirinya dengan mereka. Bagi mereka yang memiliki ambisi, penting untuk menetapkan tujuan yang tinggi. Kedua tim memberikan pengenalan diri yang sederhana. Mengungkapkan nama gadis kecil yang sombong. Itu adalah Ye Xinglan. Nama yang bagus. Seorang lelaki tua bertugas sebagai wasit. Dengan udara yang dalam. Setelah sekilas orang akan tahu kekuatannya tidak dangkal. Sekarang, biarkan pertandingan dimulai. Panggung itu tidak terlalu besar. Mencakup area kurang dari arena kelas 0. Tidak ada cukup waktu untuk membangun yang lebih megah dan karena itu diameternya hanya 50 meter. Hanya dihuni oleh 14 orang. Daerah itu tampaknya tidak terlalu ramai. Meski begitu, tidak ada banyak ruang untuk bermanuver. Tepat ketika wasit mengumumkan awal pertandingan, Akademi Shrek mulai beraksi. Anehnya, yang pertama bergerak adalah Sulizi. Dengan lambaian lengannya, 2 cincin jiwa kuning muncul di bawahnya. Benda misterius terbang keluar dari tangannya ketika cincin jiwa pertamanya menyala. Karena dia begitu jauh dari arena, Tang Wulin tidak bisa melihat apa yang dilemparkan. Namun untuk beberapa alasan, dia pikir itu mirip roti kukus. 6 rekan satu tim Sulizi masing-masing mengonsumsi salah satu benda.
Rekan satu tim wanita di samping Ye Xinglan meraung ketika 3 cincin jiwa muncul di bawah kakinya. 2 berwarna kuning dan 1 berwarna ungu, konfigurasi cincin jiwa yang optimal. Light bersatu di tangan kanannya untuk membentuk pagoda 7 tingkat. Ketika 3 tingkat pertama pagoda itu berkilau cemerlang. Cahayanya menyelimuti para pemuda yang tabah menjadi ujung tombak pembentukan mereka. Pemuda itu melepaskan raungan drakonik saat tubuhnya membengkak. Lengannya tumbuh tebal dan padat. 4 cincin bangkit dari bawahnya, 2 kuning, 1 ungu, dan 1 hitam. Yang mengejutkan, dia memiliki cincin jiwa 10.000 tahun. Tang Wulin menjadi demam ketika perasaan yang tidak diketahui menggenang di dalam dirinya. Itu terus berkembang saat guntur mengguncang arena. Sedikit di antara hadirin yang melihat keseluruhan proses dengan jelas. Namun apa yang mereka lihat adalah cahaya cian yang meledak di atas panggung. Diikuti oleh baptisan petir dan guntur. Bab 198 lot gambar. Meskipun Tang Wulin mengaktifkan Purple Demon Eyes dengan tergesa-gesa sesaat, dia masih tidak bisa menembus hutan biru dan baut petir ungu yang menembus panggung dengan penglihatannya. The Purple Demon Eyes hanya memperbesar detail dari setiap sambaran petir yang kacau. Pada saat itu, Tang Wulin memperhatikan bahwa 3 anggota tim aliansi Skyseia memiliki 4 cincin sementara sisanya memegang 3. Dia mampu melihat komposisi cincin dari 3 penguasa jiwa, masing-masing 2 kuning dan 2 ungu. Namun, ia gagal melihat jiwa roh individu. Pada saat itu, mereka dilanda badai listrik dan petir. Saya tidak bisa melihat apapun di pertandingan ini. Badai yang bergemuruh tidak berhenti. Sebaliknya, itu tumbuh lebih kuat. Tang Wulin bisa melihat siluet naga petir yang mendatangkan malapetaka dalam blitz listrik. Dia melihat naga dan setelah, tidak ada, setelah. Semenit kemudian, pertandingan berakhir. 7 perwakilan dari Skyseia Alliance runtuh di atas panggung sementara delegasi dari Shrek Academy berdiri mengakar dalam formasi mereka sebelumnya. Su Lizhi dan Ye Xinglan ditempatkan di belakang. Gadis muda itu tidak menyerang seluruh pertempuran dan lemak kecil itu hanya mengisi wajahnya dengan camilan ikan kering. Gratis dari Tang Wulin. Keheningan mendominasi tribun. Untuk sesaat, tidak ada satupun mengintip dari audiens 80.000 orang. Setelah membungkuk sedikit, pemimpin tim Akademi Shrek memimpin rekan satu timnya dari panggung. Bagaimana mungkin pertempuran antar generasi berlangsung tidak lebih dari 1 menit? Itu hanya pembantaian. Tim Skyseia Alliance bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan kekuatan mereka. Serangan tim Shrek sangat cepat seperti Raja Wali. Tiba dengan tiba-tiba seperti angin kencang. Seolah-olah seekor naga yang sedang tidur terbangun untuk menelan musuhnya dalam sekejap mata. Tang Wulin mendengar tegukan di sampingnya. Dia berbalik untuk melihat Xie dengan mata terbelalak dan ternganga. Mulut terbuka seolah berusaha menangkap seekor lalat. Ini kekuatan Akademi Shrek. Apakah mereka bahkan manusia? Desahan lembut keluar dari bibir Tang Wulin. Mereka terlihat seperti manusia. Celah kami dalam cincin jiwa tidak sebesar itu. Namun koordinasi dan kekuatan ledakannya benar-benar menakutkan. Tidak heran Guru Wu selalu menekankan pentingnya kerja tim. Orang-orang ini terlalu kuat. Kerja tim mereka tidak tampak seperti di permukaan. Tetapi kekuatan mereka dikalikan dengan saling mendukung. Jika tidak, maka tidak mungkin pemimpin mereka bisa mengalahkan tim 7 orang lawan. Bahkan jika dia jauh lebih kuat, mereka harus memiliki rahasia kekuatan mereka. Saya tidak berpikir mereka hanya roh jiwa. Mereka harus memiliki cincin jiwa murni juga. Mereka mungkin telah memburu binatang jiwa sungguhan. Dan bahkan mungkin memiliki tulang jiwa. Kata Su Xiaoyan dengan ekspresi serius. Dalam kelas 0. Dia dan Xie adalah yang paling berpengetahuan tentang hal-hal seperti itu sejauh ini. Itu saja mereka. Nada acuh tak acuh Gu Yue mengejutkan Tang Wulin dan ketika dia menghadapnya, dia bertemu dengan mata arogan. Itu saja mereka. Lalu apa yang dia anggap kuat? Kami pasti akan lebih kuat dari mereka setelah kami mencapai usia mereka. Nada bicara Gu Yue tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Tidak sulit untuk melampaui mereka. Sebuah suara dingin menyapu mereka seperti gelombang pasang. Menarik perhatian mereka. Tanpa mereka ketahui, Wu Zhangkong muncul di samping kelompok. Yang barusan hanya siswa luar Akademi Shrek.
kata Wu Zhangkong. Suaranya menjatuhkan suhu sekitar beberapa derajat. Pengadilan luar. Semua orang tahu bahwa Akademi Shrek memiliki pengadilan dalam dan luar. Hanya pengadilan dalam yang memelihara elit sejati Akademi. Kali ini, bahkan Gu Yue terkejut. Wu Zhangkong melanjutkan. Siswa luar yang paling cerdas dan paling cakap masih diwajibkan untuk lulus inspeksi untuk memasuki pengadilan dalam. Matrikulasi murid-murid pengadilan dalam harus berusia 16 tahun atau lebih muda. Karena itu, tidak satupun dari mereka yang ada di tim Shrek Academy yang harus menjadi murid pelataran dalam. Yang Anda semua harus perhatikan adalah dua pesaing termuda. Karena mereka dikirim untuk mewakili Akademi Shrek di usia yang begitu muda. Bakat mereka melampaui bakat pria biasa tanpa keraguan. Mereka kemungkinan telah dipilih sebagai kandidat pengadilan dalam. Dengan demikian, mereka juga akan menjadi saingan terbesarmu. Kata Wu Zhangkong mengguncang hati murid-muridnya. Saingan terbesar kita. Apa artinya? Guru Wu, mengapa kita bersaing dengan mereka? Su Xiaoyan terperangah. Wu Zhangkong meliriknya. Itu karena aku melatih kalian semua untuk memasuki pelataran dalam Akademi Shrek dan memenuhi hasratku yang tidak terpenuhi. Tang Wulin berkata, Guru Wu, apakah Anda mengatakan Anda tidak bisa bergabung dengan pengadilan batin? Kepahitan menarik sudut mulut Wu Zhangkong. Aku masuk, tapi aku tidak pernah lulus. Bing panjang. Tiba-tiba Tang Wulin mengingat nama ini. Mungkinkah kegagalan Guru Wu untuk lulus dari pengadilan batin karena orang itu? Masalah-masalah ini terlalu jauh di masa depan untuk kamu khawatirkan. Lakukan yang terbaik untuk saat ini. Memasuki Shrek Academy akan menjadi jalan yang panjang dan sulit. Saya sudah menggambar banyak. Pertandingan dimulai besok. Wu Zhangkong tidak repot-repot memberitahu mereka tentang lawan mereka. Untuk kompetisi individu dan tim, babak pertama akan menjadi pertarungan gugur. Siapapun yang kalah akan segera dieliminasi dari kompetisi. Dua acara akan dilakukan pada hari berikutnya. Salah satunya adalah pandai besi, yang juga akan memiliki babak sistem gugur. Dengan demikian, Tang Wulin akan berpartisipasi dalam total 3 kompetisi. Matanya mendarat di pertarungan. Murid melesat ke kiri dan ke kanan saat mereka mengikuti berbagai garis menjalin yang menghubungkan pesaing mereka dengan perkelahian mereka. Karena jumlah peserta yang rendah dan kebutuhan ruang yang minimal, acara pandai besi akan menjadi babak pembuka. Adapun pertempuran individu dan tim, mereka akan terjadi di 8 arena yang disiapkan oleh Skysia Alliance Tournament. Untuk acara individu, Tang Wulin ditugaskan ke Stadion Skysia. Sebuah perjalanan singkat dari kompetisi pandai besi. Keberuntungan sepertinya tersenyum padanya. Kompetisi tim juga dilakukan di stadion. Tetapi di sore hari, karena pandai besi akan bersaing di pagi hari, Tang Wulin harus membuat acara individu dengan kulit giginya. Wu Zhangkong menawarkan kepada siswa-siswanya analisis dan nasihat yang bermanfaat. Sebagai gantinya, dia hanya mengatakan kepada mereka untuk kembali ke hotel nanti untuk mempersiapkan. Adapun dia akan pergi ke depan. Guru Wu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Xie bergumam. Gu Yue menatapnya. Apakah kamu berani mengatakan itu ke wajahnya? Su Xiaoyan bahkan lebih langsung. Aku memberitahumu untuk Guru Wu. Xie berkata dengan marah. Apa yang telah saya lakukan untuk memprovokasi kalian berdua? Apakah aku musuh bebuyutanmu? Su Xiaoyan terkikik. Siapa yang menyuruhmu tumbuh tidak setampan Guru Wu dan Tang Wulin? Kakak besar ini tampan. Orang akan mengerti di masa depan. Kamu belum bisa memahami betapa gagahnya aku. Meremehkan kata-kata Xie. Ayo kembali. Saya pikir alasan Guru Wu tidak memberi kami nasihat adalah karena itu tidak ada gunanya. Karena itu masalahnya. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kami memiliki kompetisi individu besok pagi. Mari kita lakukan yang terbaik. Kami akan merumuskan beberapa taktik ketika tiba saatnya untuk pertandingan tim. Bab 199 Makan Bersama. Tang Wulin telah cukup banyak memukul paku tepat di kepala sehubungan dengan garis pemikiran Wu Zhangkong. Pengalaman pertempuran praktis di usia mereka lebih bermanfaat bagi pertumbuhan mereka daripada yang lain. Pertempuran di platform kenaikan roh dan pertarungan dengan guru mereka terukir menjadi diri mereka sendiri. Pengalaman seperti itu memuncak menjadi pertumbuhan.
Jadi bagaimana jika lawan kita kuat? Hari ini, tim aliansi Skycea jelas memiliki keunggulan dalam cincin jiwa. Namun mereka masih kalah di bawah 1 menit. Jadi bagaimana jika mereka lebih tua dan memiliki cincin jiwa yang lebih baik? Yang penting adalah seberapa banyak kekuatan yang bisa kita tunjukkan dan jika kita bisa meraih kemenangan. Tang Wulin yakin bahwa tidak peduli seberapa tangguh lawan mereka. Selama mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka, maka bahkan Wu Zhangkong tidak bisa mengatakan apa-apa jika mereka kalah. Kota itu sibuk dengan aktivitas sekarang karena turnamen aliansi Skycea berada dalam ayunan penuh. Turnamen menarik orang. Jadi pengunjung dari seluruh pantai timur telah melakukan perjalanan ke Skycea City. Kota menjadi hidup begitu malam tiba. Orang-orang mengerumuni restoran, menikmati hidangan lezat dan minuman keras. Apakah kamu menyelinap keluar? Tang Wulin bertanya pada Su Lizhi. Lemak kecil itu duduk di sampingnya, mencari makan. Su Lizhi mengundangnya keluar untuk makan di sore hari. Tang Wulin senang setuju tentu saja. Tetapi ketika mereka bertemu, dia melihat bahwa Su Lizhi telah menyamar. Dia jelas-jelas menyelinap keluar. Ikan tahu ini sangat enak. Rasanya lembut dan lembut. Namun begitu harum. Begitu lezat. Tang Wulin, kau benar-benar tahu cara makan. Seru Su Lizhi yang sedikit berlemak itu seraya memasukkan dirinya sendiri. Meskipun Tang Wulin bukan penduduk kota Skycea, tidak ada banyak perbedaan antara kota Skycea dan makanan laut kota Issea. Selain itu, ia menghabiskan seluruh hidupnya di pantai. Jadi bagaimana mungkin ia tidak tahu apa yang enak? Hei, kenapa kamu tidak makan? Tanya Su Lizhi. Tang Wulin tersenyum. Tidak akan ada yang tersisa untukmu jika aku makan. Yang tidak dia sebutkan adalah seberapa mahal makanan ini. Makan akan memberinya kegembiraan sekaligus penderitaan dalam kasus ini. Mengobati Su Lizhi saat makan sudah cukup. Su Lizhi berkata, ayo, makan. Lebih menyenangkan makan bersama. Anda memimpin jalan dan saya akan membayar. Lagi pula kau bukan penduduk kota Skycea sehingga kau tidak perlu menjamuku. Oke. Tang Wulin tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar ingin aku makan. Anda yakin ingin memperlakukan saya? Biarkan aku memberitahu Anda. Perut saya cukup. Su Lizhi melambaikan tangan seolah menepuk lalat. Ini hanya sedikit uang untuk dimakan. Ayo, mari kita berpesta. Kami akan menghadapinya setelah kami kenyang. Baik, bos. Saya ingin memesan 1 tuna sirip biru panggang berkulit asin. Tang Wulin segera memanggil. Dengan ragu-ragu, bos bertanya, apakah Anda memiliki lebih banyak tamu yang datang? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bos itu berkata, apakah Anda tahu seberapa besar tuna sirip biru? Tang Wulin berkata, tentu saja. Setidaknya harus 50 kg. Jadi Anda harus mulai menyiapkannya sekarang karena akan memakan waktu lama untuk dipanggang. Benar. Saya juga ingin 50 landak laut mawar. 2 kepala ikan panggang dan Tang Wulin melanjutkan daftar hidangan. Su Lizhi tidak keberatan dan malah bertepuk tangan untuknya. Segera, seluruh restoran tersapu oleh langkah mereka. Meskipun tertinggal di belakang Tang Wulin, Su Lizhi bisa terus makan tanpa jeda. Menunjukkan ketahanannya yang menakutkan. Mereka adalah anak-anak. Ketika mereka melihat satu sama lain terjadi, mereka tidak bisa tidak bersaing. Saat piring menumpuk di atas meja, keduanya meningkatkan tempo mereka. Pipinya bergetar saat mereka mengunyah dan menelan. Legenda Tang Wulin yang rakus telah dikurung di Issea City. Tetapi hari ini debutnya di Skycea City. Beberapa saat kemudian, kerang dan piring menumpuk seperti gunung di 2 meja. Kamu benar-benar tahu cara makan. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang yang bisa bersaing dengan saya dalam hal makan. Memasukkan diri saya tidak pernah sejuk ini. Seru Su Lizhi dengan kagum dan melontarkan Tang Wulin dengan acungan jempol. Tang Wulin tertawa nakal. Ini juga pertama kalinya aku bertemu seseorang yang bisa makan sebanyak aku. Makanan laut ini sangat mengenyangkan dan kaya protein. Ini, coba beberapa. Landak laut mawar ini enak. Tidak hanya dagingnya yang harum. Dagingnya juga penuh dengan rasa. Jika Anda membiarkannya selama 2 jam, rasanya benar-benar berubah.
Itu sebabnya Anda tidak bisa mengatakan Anda telah merasakan kelezatannya yang sebenarnya sampai Anda mengunjungi kota pesisir. Wow, benar-benar enak. Sulizi secara bertahap menemukan semakin sulit untuk terus melahap makanan. Perutnya membengkak sampai itu adalah bola yang sempurna dan yang bisa dia lakukan adalah bersandar di kursinya. Menganga pada Tang Wulin. Kecepatan Tang Wulin tidak melambat sama sekali bahkan sekarang. Dan perutnya masih datar seperti biasa. Seolah-olah dia adalah seorang pria kelaparan melihat makanan untuk pertama kalinya. Aku tidak bisa melanjutkan. Anda menakjubkan. Saya mengakui. Karena kamu bisa makan begitu banyak. Aku akan memanggilmu Big Bro mulai sekarang. Sulizi menepuk-nepuk perutnya sambil terengah-engah. Wajahnya gambar kepuasan dan rasa hormat. Jadi kamu di sini. Pada saat itu, suara yang akrab memotong atmosfer manis mereka seperti pisau. Tanpa berhenti dari berpesta, Tang Wulin berbalik ke arah suara untuk melihat Ye Xinglan yang marah menerobos masuk. Dia langsung menuju ke Sulizi. Jangan pukul kakak Xinglan. Saya tahu saya salah. Tetapi saya makan dengan sangat baik. Tolong jangan pukul saya. Saya sudah makan begitu banyak sehingga jika Anda melakukannya, saya mungkin muntah semuanya. Bukankah itu akan sia-sia? Ini sangat lezat. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Suasana hati Ye Xinglan meringankan kata-katanya. Orang ini sangat rakus. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke meja mereka, dia hampir melompat dari ketakutan. Apakah seluruh pasukan datang untuk makan? Piring, mangkuk, dan puing-puing dari semua jenis makanan tersebar di dua meja bundar. Duduk di seberang Sulizi. Tang Wulin terus menarik kaki seekor kepiting dengan gerakan ahli. Setelah menggigit kedua belah pihak, dia membuka cangkang, meremas daging kepiting putih dan menyeruputnya tanpa meninggalkan satu potongan pun. Melihatnya makan dengan riang, Ye Xinglan tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit lapar. Apakah kamu yang merayunya untuk keluar? Alis Ye Xinglan terangkat saat dia mengingat pertemuan mereka sebelumnya hari ini. Dia telah memperhatikannya karena ketampanannya dan matanya yang besar dan hangat. Kenyataan bahwa dia mengundang Sulizi keluar, bagaimanapun, tampak mencurigakan untuk berbau mengambil keuntungan dari afiliasi Shrek Academy mereka padanya. Anda ingin bergabung dengan kami? Tang Wulin mengabaikan tuduhannya. Pada saat itu, bos memanggil. Ini tuna sirip biru panggang garam. Saat Ye Xinglan berbalik dan melihat ikan itu, matanya membelalak. Itu terlalu besar. Seberapa besar ikan yang beratnya lebih dari 50 kg. Panjangnya 1 meter. Tebal dan kokoh. Kerak garam laut yang cukup besar di permukaannya seperti puncak gunung. Karena ukurannya, ikan itu dikirim ke meja dengan troli. Bos yakin sekarang, dua rakus ini benar-benar bisa melahap seluruh tuna sirip biru. Gunung lempengan adalah bukti untuk itu. Sambil tertawa terbahak-bahak, bos berkata, "Tunggu sebentar. Saya akan mendapatkan palu untuk membukanya untuk Anda." Tuna sirip biru panggang berkulit garam saya jelas merupakan salah satu hidangan terbaik di Skysia City. Tang Wulin tersenyum. Kamu tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Aku bisa melakukan itu. Dia berjalan menuju tuna sirip biru. Untuk memastikan bahwa daging bagian dalam tetap empuk dan berair. Itu dilindungi oleh lapisan garam yang tebal. Lebih jauh. Karena tuna sirip biru besar, setidaknya diperlukan 1 cm lapisan. Setiap pengencer dan rasanya akan berkurang. Tidak peduli seberapa pendek waktu memasaknya. Sekarang, senja sudah menyapu langit, dengan lapisan garam yang tebal. Bahkan orang dewasa pun membutuhkan palu untuk membukanya. Tapi untuk Tang Wulin, ini bukan apa-apa. Palu peraknya yang tebal terwujud di tangannya dalam sekejap cahaya dan dia mengayunkan kerak garam. Bunyi gedebuk menggema di seluruh ruangan. Setelah itu, sebuah celah meliuk-liuk di sepanjang kerak bumi. Setelah 2 ayunan palu berturut-turut, itu terbelah sepanjang jalan. Tang Wulin menyingkirkan palu dan menggosok garam dengan tangannya, memperlihatkan daging putih lembut di bawahnya. Aroma yang kuat segera meledak, membanjiri lubang hidungnya. Ini mendorong Sulizi untuk melompat dari tempat duduknya, menatap tuna sirip biru dengan maksud untuk menelannya sepenuhnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini lebih cepat?
Apa yang harus saya lakukan? Saya terlalu penuh sekarang. Tidak. Saya tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Saya akan berolahraga sebentar. Jangan berani-berani menyelesaikannya tanpaku. Aku akan kembali dalam beberapa menit. Si kecil berlemak keluar. Tang Hulin dengan santai mengambil piring yang bersih dan menggunakan pisaunya untuk mengiris sepotong besar daging untuk dirinya sendiri. Tepat ketika dia akan duduk dan makan, dia ingat gadis di depannya. Terbiasa merawat Naer di masa kecilnya. Dia mengambil piring lain dan menyerahkannya kepadanya. Kenapa kamu tidak punya? Sebenarnya, Ye Xinglan sudah menyerah pada syok setelah mengambil ukuran tuna sirip biru. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ikan raksasa. Belum lagi disajikan dengan teknik memasak ahli. Meskipun dia lebih kuat dan memiliki temperamen yang lebih mantap daripada teman-temannya, dia masih anak berusia 10 tahun. Ye Xinglan tidak bisa membantu tetapi tertarik dengan kelezatan seperti itu. Oke. Dia tidak ragu untuk menerima piring. Dia mengambil garpu bersih dari samping, duduk di kursi Sulizi dan mulai makan. Bab 200 membayar tagihan. Tang Hulin menyeringai ketika dia mendekati kepala tuna dan menarik kerak garam, dan mengungkapkan daging halus di bawahnya. Dia menyelipkan pisau di antara tulang pipi dan memotong sepotong daging seukuran telapak tangannya dengan satu gerakan memutar cepat sebelum meletakkannya di piring kedua. Dia menawarkan piring kepada Ye Xinglan. Coba ini. Itu adalah bagian terbaik dari ikan. Tuna sirip biru memiliki banyak kolagen karena berenang di laut dalam. Dan bagian ini dikemas penuh dengannya. Kolagen. Ketika dikombinasikan dengan dagingnya yang lembut, penuh dengan rasa di lidah. Begitu dia menyerahkan piring kepadanya, dia mengambil miliknya dan mengukir sepotong untuk dirinya sendiri. Dia duduk sambil tersenyum dan terus makan. Indulgensi riang seperti itu memunculkan perasaan yang indah. Itu sangat bagus. Ye Xinglan berpikir sendiri saat dia menikmati daging kenyal. Dia mengirim pandangan sembunyi-sembunyi ke arah Tang Hulin. Tidak mungkin orang ini bisa sebaik ini. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Saya harus berhati-hati dengannya. Ikan ini sangat lezat. Saya akan selesai makan dulu sebelum berurusan dengannya. Keduanya terus melahap diri mereka sendiri. Satu-satunya ketidakpuasan yang dipendam Ye Xinglan adalah bahwa Tang Hulin tidak pernah mengangkat kepalanya sekalipun untuk melihatnya. Dia terlalu sibuk makan. Dia mengira Sulizi adalah puncak dari kerakusan. Tetapi hari ini Tang Hulin membuktikan dia salah. Tang Hulin benar-benar melampaui Sulizi dalam hal ini. Dia merasa itu benar-benar menakutkan. Tumpukan dan tumpukan daging masuk ke perutnya seperti produk pabrik yang bepergian dengan ban berjalan. Namun langkahnya tidak pernah goyah. Bahkan sepertinya berakselerasi. Ye Xinglan merenungkan semuanya saat dia mengunyah dan menelan. Orang ini benar-benar pelahap yang tak tertandingi. Ya, saya akui bahwa ikannya enak. Garam laut memuji rasa dagingnya, menjaga rasa juicinesnya dan menciptakan petualangan yang penuh dengan umami. Piringnya memiliki berita gembira yang paling lezat. Milik Tang Hulin. Kolagen wangi dan daging lunak tuna akan selamanya terukir dalam ingatannya. Menonjol sebagai pengalaman makanannya yang paling spektakuler. Setengah dari tuna telah dikonsumsi pada saat Sulizi kembali. Dia melolong saat melihat sebelum segera menyelam untuk bergabung dengan pasukan rakus. Di tengah kegembiraan, Tang Hulin menyisihkan sepotong jari untuk menjilat anak laki-laki lainnya. Saat Sulizi menggali sepotong pipi tuna, wajahnya menjadi kendur karena puas. Seolah-olah dia telah melampaui alam yang lebih tinggi. Beberapa saat kemudian, bos restoran berdiri tercengang ketika dia menatap trio dengan mulut ternganga. 3 anak benar-benar berhasil melahap ikan seberat 50 kg. Keangkuhan Ye Xinglan yang dingin pecah terbuka seperti cangkang, mengungkapkan sikap yang tidak bisa didamaikan dengan kesan awal wanita itu. Dia bersandar ke kursinya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa sangat kenyang. Jika dia bergerak 1 inci lagi, perutnya akan pecah. Hei, siapa namamu? Ye Xinglan bertanya pada Tang Hulin. Tang Hulin. Meskipun makan paling banyak, Tang Hulin masih setenang biasanya. Dia mungkin telah mencerna lebih banyak protein daripada biasanya selama makan ini. Tetapi jumlah makanan yang dia makan tidak menyimpang terlalu jauh dari norma.
Bagaimana kamu bisa makan begitu banyak? Apakah kamu tidak merasa kembung sama sekali? Ye Xinglan bertanya dengan tidak percaya. Tang Wulin berseri-seri. Biarkan saya memberitahu kalian rahasia. Sebenarnya, aku punya naga di perutku dan dia yang memakan semua makanan ini. Kebenaran setengahnya membuat Su Lizhi dan Ye Xinglan linglung. Naga di perutmu. Bagaimana itu bisa sampai di sana? Tanya Su Lizhi. Tang Wulin mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Saya terlahir dengan itu. Inilah alasan mengapa saya bisa makan begitu banyak. Ngomong-ngomong, pertandinganmu hari ini sangat mengagumkan. Pada saat saya berkedip, kalian telah menang. Ekspresi kebanggaan terlintas di wajah Su Lizhi. Tentu saja. Bagaimanapun, kita Shrek. Kami selalu tak tertandingi. Kata-kata itu sepertinya memicu kewaspadaan Ye Xinglan. Dia menendang kaki si gemuk kecil di bawah meja sebelum menjulurkan lehernya ke arah Tang Wulin. Kita pergi sekarang. Anda menyelesaikan tagihan. Aku sudah bilang aku akan menjadi tuan rumah. Su Lizhi adalah seorang pria dari kata-katanya. Ye Xinglan merengut padanya. Kamu ada uang. Su Lizhi kehilangan kata-kata. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Tang Wulin terdiam. Tidak bisakah dia lebih bisa diandalkan jika aku tahu ini sebelumnya? Aku tidak akan makan terlalu banyak. Ekspresi seperti apa itu? Kata Ye Xinglan sambil memelototi wajah kaku Tang Wulin. Kau seharusnya tahu. Itu suatu kehormatan untuk memperlakukan kami makan malam. Setelah beberapa saat ragu, Tang Wulin mengangguk. Ya, benar-benar suatu kehormatan. Kalian duduk dulu. Saya akan pergi membayar tagihan. Mengatakan begitu, dia berdiri dan berjalan pergi. Karena mereka duduk di ruang tunggu, dia harus berbalik dan langsung menuju meja depan. Begitu dia tidak terlihat, Ye Xinglan menamparkan bagian atas kepala Su Lizhi. Kenapa kamu menyelinap keluar? Mari kita lihat bagaimana saya akan berurusan dengan Anda begitu kita kembali. Su Lizhi menarik wajah marah. Kakak Xinglan, aku membuat kesalahan. Tetapi bukankah kamu juga makan dengan bahagia? Semuanya baik-baik saja jika Anda bersenang-senang. Untuk apa kau memukulku? Ye Xinglan mendengus. Kami dari Shrek. Menurutmu berapa banyak orang yang merencanakan kita? Saya tidak berpikir bahwa Tang Wulin ada gunanya. Aku yakin dia mendekati kita dengan motif tersembunyi. Setelah beberapa kedipan, Su Lizhi membalas. Tidak mungkin. Ketika kami pertama kali bertemu, dia memberi saya beberapa ikan kering untuk dimakan. Itu sebelum dia tahu dari akademi mana aku berasal. Sudut mulut Ye Xinglan mulai berkedut. Bagaimana kamu begitu yakin tentang itu? Saya yakin Sky Sea Alliance telah mengawasi Anda dan membuat rencana tentang cara mendekati Anda. Jika Anda tidak percaya padaku, maka tunggu saja. Begitu dia kembali, dia pasti akan memikirkan cara untuk lebih dekat dengan kita. Su Lizhi menghadap ke arah Tang Wulin pergi. Bukankah seharusnya dia sudah kembali sekarang? Jijik menetes dari kata-kata Ye Xinglan. Dia mungkin pergi ke kamar mandi setelah makan begitu banyak. Setelah 1/4 jam lagi, Tang Wulin masih belum kembali. Dia benar-benar butuh waktu lama di kamar mandi. Dia banyak makan, jadi banyak yang keluar. Su Lizhi bergumam. Pergi mencarinya. Ye Xinglan memerintahkan Su Lizhi. Awal badai bergemuruh di dadanya. Alasan dia begitu kuat dalam membuat dia membayar adalah karena dia juga tidak punya uang. Karena mereka di sini untuk mewakili Shrek, dia tidak membawa uang tunai. Tidak lama sebelum Su Lizhi menyeret dirinya yang gemuk kembali. Aku tidak bisa menemukannya. Kakak Xinglan, saya pikir dia pergi. Aku yakin itu karena kamu sangat kasar padanya. Dia mungkin mencelupkan setelah membayar tagihan. Lihat, sudah kubilang dia tidak berusaha mendekati kita. Ye Xinglan berkata. Ini yang disebut menangkap dengan melepaskan. Anda tahu, ayo pergi. Dia bangun dengan Su Lizhi dan berangkat. Hei, kalian berdua anak-anak, tahan. Apakah kamu tidak akan membayar tagihan? Bos datang dan menghentikan keduanya. Dalam perjalanannya kembali ke hotel, Tang Wulin tidak bisa tidak merasa segar ketika angin laut yang sejuk menyapu wajahnya. Seperti untuk tagihan, dia tidak akan bertindak seperti itu seandainya Su Lizhi tidak berjanji untuk membayar.
Bagaimanapun juga, itu adalah makanan yang sangat berharga. Dia tidak percaya bahwa siswa dari siswa Akademi Shrek bisa kekurangan uang. Namun, yang benar-benar membuatnya dalam suasana hati yang buruk adalah bagaimana Ye Xinglan mencoba mengambil keuntungan darinya dan betapa murahnya dia memperlakukannya. Dia bertindak seolah-olah makan dengan saya adalah pekerjaan amal. Karena seperti itulah dia melihatnya. Maka dia dapat membayar tagihan sendiri. Saya akan menghemat uang. Pikiran tentang dia membuatnya memutar matanya. Karena alasan ini, Tang Hulin tidak ragu untuk segera pergi. Kenapa aku harus mencium keledai para siswa Akademi Shrek jika mereka memandang rendahku? Jika mereka tidak ingin menjadi teman, maka saya akan menjaga jarak. Secara alami, Tang Hulin memiliki keuntungan sendiri dan membayar bagiannya dari tagihan sepertiga. Dia benar-benar memanjakan diri hari ini. Jadi dia mulai bermeditasi segera setelah kembali ke hotel. Tentu saja, dia tidak lupa untuk memblokir nomor Su Lizzie dari komunikator jiwanya. Dia tidak ingin ada masalah. Dia akan berpura-pura tidak pernah bertemu mereka. Pada kenyataannya dan tidak diketahui Tang Hulin, mata sombong Ye Xinglan telah membangkitkan harga dirinya. Bersambung.